Bismillahirrahmanirrahim. Kekayaan ini punya efek samping. Harta yang berlimpah itu bisa berdampak buruk. Maka Nabi mengkhawatirkan hal itu. Biasanya orang itu kalau miskin, ya kalau dia beriman, insya Allah dia akan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang ke masjid, dia mungkin sholat malam. Karena dia punya kebutuhan sama Allah SWT. Tapi kalau orang kaya, berat ujian buat dia itu. Makanya Allah katakan di surat Al-Alaq, Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasannya. Kapan? Ketika dia merasa cukup, merasa sudah punya, merasa sudah memiliki. Wallah jamaah, ana rasakan itu. Ana beberapa waktu yang lalu itu punya utang. Karena membeli sesuatu uangnya. Ana rasakan ya Allah ya. Ketika ana punya utang itu. Ana benar-benar sering berdoa minta sama Allah SWT. Tapi ketika ana nggak punya utang, kadang-kadang kita merasa, ya udah, ada duit buat makan besok ada gitu loh. Buat 1 bulan ada gitu loh. Sehingga kadang-kadang manusia itu jiwanya, ketergantungannya dengan pencipta terkikis. Itu dampak buruk dari harta. Dan itu yang dikhawatirkan sama Nabi SAW. Ketika orang susah dia akan bergantung sama Allah. Maka bagaimana kita menjadi orang yang kalau punya harta tapi tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Selalu ingat bahwa yang engkau miliki sekarang bisa Allah ambil kapanpun Allah mau. Supaya kita gak jadi sombong. Wallahi rumah yang kau miliki Allah bisa bakar hari ini. Kita kadang-kala melihat satu kampung terbakar. Perusahaan yang kau miliki kalau Allah berkehendak Allah bisa jadikan bumi ini berguncang, gempa, habis semuanya. Maka jangan sampai kita sombong. Cuma tadi efek samping dari kekayaan itu kalau tidak diimbangi dengan ingat akhirat ya, makanya Nabi SAW selalu mengingatkan para sahabat. Beliau takutkan hal itu. Pernah beliau lagi duduk bersama para sahabatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abdurrahman bin Auf ya, sahabat yang kaya raya dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi bertanya alaihi salatu wassalam, "Kaifa antum? Idza futihat alaikumur Faris war Rum." Bagaimana kira-kira kalian kalau dibukakan, ditaklukkan buat kalian Persia dan Romawi? Ketika harta mereka hadir ya. Bagaimana sikap kalian pada waktu itu? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Nakunu kama qala Allah. Ya, kita akan menjadi seperti yang Allah perintahkan. Itu kan harapan. Apa kata Nabi SAW? Awa ghaira dhalik. Atau enggak seperti itu kalian? Kalian tidak seperti yang Allah perintahkan. Apa yang akan terjadi dengan kalian? Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Itu jamaah, orang itu kalau sudah banyak harta, seharusnya mereka jadi tenang, berbagi, malah bersaing yang terjadi. Kalau sama-sama miskin itu enak. Sama-sama alhamdulillah, 1 piring berdua ya. Antum lihat ya, kalau ada 2 orang yang memulai usaha bareng, biasanya di awal itu solid ya. Masya Allah, saling mendukung. Ini untungnya cuma buat antum lah. Masya Allah, ketika sedikit buat antum. Ketika banyak buat anak. Itu kata Nabi SAW. Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Kemudian persaingan itu akan naik ke jenjang selanjutnya. Thumma tatahasadun. Kemudian kalian akan saling hasud. Iri. Setelah itu naik lagi levelnya. Thumma tatadabarun. Kalian tidak akan saling bertegur sapa. Mulai sudah gak mau ketemu sama saudaranya, memberikan punggung.
Tsumma tatabaghadun, kemudian kalian akan saling membenci. Apa penyebabnya? Dunia, harta. Maka hendaklah kita mengingat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini dengan cara apa? Ziarah kubur. Masya Allah. Iya, berusaha untuk ziarah kubur. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhir. Kalian ziarahi kuburan. Kuburan itu mengingatkan kepada akhirat gitu loh. Sehingga orang itu kalau ingat mati, ambisi dunianya berkurang. Tapi nanti ketemu dunia lagi, berambisi lagi. Ziarah kubur lagi. Kemudian yang kedua, berdoa. Agar kita tidak tertipu dengan dunia ini. Berdoa, di antara doa yang dibaca sama Nabi SAW. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ambisi kita yang paling besar. Puncak dari ilmu kita. Insya Allah. Maaf, kajian sampai jam 6 ada tanya jawab. Habis berarti waktunya. Nah, mana tanya jawabnya? Gak ada yang tanya. Ada yang tanya ya Ma? Masya Allah, nanti tanya sama Ustadz yang ada. Ustadz Dzul Qa'dah, Ustadz di sini. Tapi jemaah, jadi yang kedua itu, usahakan kita berdoa. Yang ketiga, ketika punya harta segera berbagi. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu kaya. Jangan berpikir kalau antum tadi yang dapat duit 100.000. Apa yang dilakukan? Bismillah. Anak traktir teman-teman semuanya. Dulu di Madinah, Masya Allah. Anak punya kawan, jazahullah khair ya. Itu manfaatnya kawan baik ya. Dia itu memotivasi kita dulu. Gimana kita setiap dapat, kita di Madinah itu dapat mukafaah ya. Dapat apa? Uang saku. Setiap dapat uang saku, kita keluarkan 50 real. Dulu ngasih, pokoknya tiap dapat uang saku kita keluarkan. Ternyata itu membuat kita terbiasa berbagi. Karena ada sebagian orang mengatakan, anak kan belum kaya, anak kan masih mahasiswa, anak kan santri. Engkau punya duit enggak? Punya, udah bagi. Walaupun enggak banyak. Tapi insya Allah akan tumbuh di diri kita kebiasaan berbagi. Kita lihat dunia ini, aduh dunia ini. Yang anak sodakohkan itulah yang milik anak. Nabi SAW pernah ke rumah ya. Tanya sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya Aisyah, itu kambing apa sisanya? Baqiya dhira'uha. Kata Aisyah, kan disuruh bagi sama Nabi SAW. Yang tersisa kaki depannya. 1. Yang tersisa itu. Apa kata Nabi SAW? Baqiya kulluha illa dhira'uha. Kata Nabi, yang tersisa semuanya sebenarnya. Kecuali kaki depannya. Karena ini yang kita makan jadi kotoran. Sisanya itu yang akan jadi pahala buat kita semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.